Selamat malam, pionir sejati. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat menjelang Open Mainnet yang katanya akan dibuka pada akhir tahun 2024. Kenapa saya menggunakan katanya pada kalimat tadi? Terus terang, bagi saya pribadi, Open Mainnet nanti sepertinya agak mengkhawatirkan. Ada 4 hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, KYC. Para pionir yang sudah menambang bertahun-tahun lamanya, tapi sampai menjelang beberapa hari lagi akan Open Mainnet, belum kunjung mendapat undangan KYC juga. Yang kedua, KYC tentatif. Banyak pionir yang sudah tenang dan senang karena mainnet checklist dari nomor 1 sampai nomor 9 sudah hijau semua dan sudah menjalani migrasi. Tiba-tiba saja status KYC berubah menjadi tentatif. Bahkan yang tadinya sudah menjadi validator dan telah memvalidasi ribuan aplikasi KYC pioneer dari negara lain, malah tidak bisa lagi menjadi validator akibat status tentatif tadi. Yang ketiga, wallet. Wallet yang tadinya bisa dibuka dengan menggunakan passphrase, tiba-tiba tidak bisa dibuka lagi. Yang keempat, jadwal Open Mainnet. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada beberapa pionir di WhatsApp group yang saya kelola malah belum pernah mendapatkan undangan KYC sama sekali. Padahal mereka ini sudah menambang Pi Network selama bertahun-tahun. Ada yang sudah lebih 4 tahun, lebih dari 2 tahun, atau lebih dari setahun, tetap saja belum menerima undangan KYC dari core team. Ironisnya, pionir yang baru saja mulai menambang sekitar 5 minggu sudah mendapat undangan KYC, kemudian langsung migrasi, dan 14 hari kemudian saldo Pi sudah masuk ke available balance di wallet. Ada apa ini? Saya sendiri sudah menambang sejak tanggal 8 Agustus 2021, akan tetapi baru menerima undangan KYC pada April 2024. Bayangkan, menunggu dengan sabar dan setiap hari selalu aktif menambang. Puji Tuhan, saya langsung lulus KYC, lalu ditawari menjadi validator yang langsung saya ambil sebab ingin membantu validasi pionir lainnya. Kemudian mengikuti proses migrasi dan 14 hari berikutnya saldo sudah tersedia di available balance di wallet. Sempat memvalidasi sekitar 2.800-an aplikasi KYC pioneer lainnya, tiba-tiba saja status KYC saya berubah menjadi tentatif. Kita bahas mengenai hal ini pada poin kedua nanti. Oke lah, kita tahu kalau undangan KYC ini tidak dilakukan langsung oleh core team. Nggak mungkin juga lah mereka melakukan validasi KYC untuk puluhan juta pionir di seluruh dunia. Tentu saja undangan KYC ini dilakukan oleh software yang dimiliki oleh core team dan dilakukan secara random atau acak. Tetapi saya curiga algoritma software itu tidak benar-benar melakukannya secara random. Buktinya, kenapa setiap pionir yang baru menambang pada umumnya langsung mendapatkan undangan KYC, lulus dan langsung migrasi? Apakah memang algoritmanya disetting sedemikian rupa untuk memprioritaskan pionir baru demi mencapai kuota penambang agar segera Open Mainnet? Bagi saya itu nggak fair juga lah. Justru seharusnya pionir lama yang harus diprioritaskan agar mereka bisa menginfluence calon pionir untuk menambang Pi. Logikanya, bagaimana pionir lama bisa menginfluence calon pionir baru jika pionir lama tidak bisa menunjukkan progresnya? Kejadian seperti itu juga terjadi pada diri saya sendiri. Beberapa hari setelah menambang, saya langsung invite beberapa referral. Begitu mulai tahap pertama KYC sekitar bulan Juni 2022 kalau tidak salah, hampir setengahnya mereka langsung mendapat undangan KYC, lulus dan segera migrasi. Tetapi saya masih harus menunggu 2 tahun 8 bulan lagi lamanya. Saya mengundang referral baru pada bulan September 2024 barusan, namanya Lisian. Bulan depannya yaitu Oktober 2024 ketika koin Pi yang dia tambang baru terkumpul sekitar 12 koin, langsung menerima undangan KYC. Beberapa hari kemudian dikonfirmasi lulus, ditawari menjadi validator, kemudian melakukan migrasi dengan available balance 1,8 Pi. Apakah fair jika mengingat banyak pionir yang menambang bertahun-tahun dan telah mengumpulkan puluhan ribu koin tetapi belum menerima undangan KYC sama sekali? Memang sih,
Pada notifikasi disebutkan setiap pionir diwajibkan menyerahkan formulir KYC sebelum tenggat waktu atau grace period yang sudah diundur 2 kali dan terakhir batas waktunya adalah 31 Desember 2024. Akan tetapi, mana formulirnya? Kan tidak ada juga. Berarti KYC memang harus menunggu undangan dari algoritma software milik Kortim sendiri kan? Dan pionir hanya bisa pasrah menunggu nasib saja. Tetapi saya selalu menjawab untuk menguatkan hati para pionir. Sabar dan tunggu saja, semua akan indah pada waktunya. Dan mereka akhirnya terus bersabar mengingat saya sudah membuktikan sendiri kesabaran saya yang pada akhirnya berbuah manis. Hanya saja pertanyaannya adalah sampai kapan mereka harus bersabar sementara batas waktu KYC hanya tinggal hitungan hari sebelum Open Mainnet. Mereka mempertanyakan beberapa hal yang tidak atau belum bisa saya jawab. Apakah masih ada kemungkinan KYC nanti setelah Open Mainnet? Atau apakah kami akan ditinggalkan begitu saja tidak ikut Open Mainnet? Sebelum melanjutkannya, saya mengingatkan kembali, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal, hingga menjalani cuci darah, lutut dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, Alzheimer, demensia, anak hiperaktif atau ADHD, pendarahan pada wanita, kista dan miom, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubunginya via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Betapa senangnya hati para pionir saat mereka sudah dinyatakan lulus KYC. Mainnet checklist nomor 1 sampai nomor 9 sudah hijau semua. Sudah migrasi ke saldo wallet. Sudah menjadi validator pula. Tiba-tiba tanpa ada badai maupun angin puting beliung, status KYC mereka berubah menjadi tentatif. Tidak bisa menjadi validator pula. Dan konyolnya, tidak ada sedikit pun notifikasi yang cukup memuaskan para pionir dari Kortim tentang hal ini. Hanya persetujuan sementara setelah pemeriksaan tambahan sebelum migrasi, status KYC Anda diubah menjadi KYC sementara sambil menunggu pemeriksaan tambahan. Petunjuk lebih lanjut akan menginformasikan langkah Anda selanjutnya untuk menyelesaikan status tentatif. Dilanjutkan dengan permohonan untuk menjadi validator yang juga sudah tidak bisa diikuti. Tidak lebih, tidak kurang. Hal ini juga terjadi pada diri saya sendiri loh. Hati sudah tenang sebab tinggal menunggu Open Mainnet dan menikmati hasil penambangan selama 3 tahun lebih. Tiba-tiba dibuat khawatir. Ada apa? Jika memang sejak awal masih ada data atau informasi yang kurang dalam proses KYC, seharusnya algoritma Pi Network bisa menginformasi dong. Kenapa harus sekarang menjelang Open Mainnet yang tinggal beberapa hari saja? Dan ternyata hal ini tidak terjadi hanya pada diri saya sendiri. Beberapa member WhatsApp grup saya juga mengalami hal yang sama. Bahkan, Lisian yang baru menambang September 2024 tadi itu pun juga mengalami hal yang sama. Sekarang tidak bisa lagi menjadi validator. Saya rasa algoritma Pi Network ini harus disempurnakan lagi. Jika Pi Network memang ingin mencapai jumlah kuota pionir sebanyak-banyaknya, ya seleksinya dilakukan secara prudent alias hati-hati dan saksama. Jangan mengecewakan. Meski demikian, banyak juga pionir yang tadinya mengalami hal seperti itu dan akhirnya berubah status KYC dari tentatif menjadi lulus. Beruntunglah mereka. Tetapi pertanyaan yang belum atau tidak bisa saya jawab, yang juga menjadi pertanyaan saya sampai sekarang adalah, bagaimana nasib para pionir yang telah menambang bertahun-tahun tidak kunjung menerima undangan KYC atau status KYC tentatif saat Open Mainnet nanti? Kita masuk ke poin ketiga.
Seorang pionir mempertanyakan, mengapa wallet yang tadinya bisa dibuka dengan menggunakan passphrase tiba-tiba tidak bisa dibuka lagi? Terus terang, sampai sekarang saya tidak bisa menemukan solusinya. Saya tanya balik, apa pernah ditawari pihak lain untuk dibeli koin Pi Anda? Dia jawab, pernah, tapi saya tidak mau. Lalu saya tanya lagi, apakah Bapak pernah diminta untuk memasukkan passphrase ke aplikasi arahan mereka? Dia jawab, pernah, tetapi saya tidak menurutinya. Sejak itulah walletnya tidak bisa dibuka lagi. Tetapi saldo wallet tetap ada. Tidak ada perubahan sama sekali. Yang pasti, ini menurut dia loh ya, katanya dia sudah memasukkan passphrase dengan benar dan tepat kata per kata setiap kali hendak membuka wallet dan selalu gagal. Tepatnya 24 kata. Nah loh, tetapi menurut saya, jika semua hal yang disebutkan tadi itu benar, saya kira kesalahan hanya ada pada pionir itu. Jika saja dari sejak awal dia mengcopy paste passphrase ke wallet, saya rasa tidak ada masalah. Tidak mengetikkan kata demi kata. Masalahnya, sebelum kejadian permintaan jual koin itu, dia bisa membuka walletnya. Hayo, barangkali ada pionir yang bisa membantu menjelaskannya. Silakan tulis komentar Anda di kolom komen. Sekarang kita masuk pada poin keempat dan terakhir dari tutorial ini. Per hari ini, Jumat 20 Desember 2024, muncul berita baru di beranda Pi Network yang isinya berbunyi, para pionir, kami telah mencapai lebih dari 18 juta KYC dan lebih dari 8 juta pionir yang bermigrasi ke mainnet. Berkat peningkatan kecepatan utama baru-baru ini, aplikasi KYC dan migrasi mainnet diproses lebih cepat dari sebelumnya, yaitu hampir 200.000 pionir bermigrasi pada hari terakhir. Ini berarti Open Network dapat diluncurkan sesegera mungkin pada 1Q 2025, sekaligus memperkecil kesenjangan antara pionir yang telah di KYC dan yang bermigrasi ke mainnet demi inklusivitas dan stabilitas ekosistem di Open Network. Baca pembaruan lengkap tentang ketentuan dan waktu Open Network. Apa yang dapat Anda lakukan sementara itu dan pembaruan terkait tenggat waktu masa tenggang. Seperti perkiraan saya pada video tutorial sebelumnya, kemungkinan terjadinya Open Mainnet atau Open Network akan berlangsung pada 1Q 2025 atau kuartal pertama tahun 2025. Bukan tanggal 31 Desember seperti yang diharapkan para pionir. Juga grace period atau masa tenggang untuk KYC diperpanjang lagi untuk keempat kalinya setelah tanggal 31 Desember 2024. Kemudian tanggal 30 November 2024, lalu diundur ke 31 Desember 2024. Masa tenggang migrasi juga tetap tanggal 31 Desember 2024. Sekarang, KYC diundur lagi menjadi tanggal 31 Januari 2025, yang secara otomatis juga diikuti oleh migrasi. Saya perkirakan ya. Semoga saja Open Mainnet akan tepat terjadi pada kuartal pertama 2025, bahkan sebelum tanggal 14 Maret 2025, sesuai dengan pernyataan Dr. Nicholas Kokalis atau Kortim pada saat Pi Day tanggal 14 Maret 2024 yang lalu. Di situ dia katakan, Pi Day kali ini adalah yang terakhir kita rayakan sebelum Open Mainnet. Semoga. Mohon jangan lupa subscribe, like, dan share kepada pionir lain. Tekan tombol lonceng juga untuk notifikasi video tutorial berikutnya. Setelah Open Mainnet nanti, saya kira akan sebanyak tutorial yang menarik untuk kita bahas. Keep mining pioneer. Please stay healthy. Bye.